Oke, rekan-rekan semua, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi operation optimization. Jadi istilah optimisasi atau kondisi optimal adalah sesuatu yang memang sudah sangat familiar kita dengar, ya. Jadi bukan satu hal yang baru, tapi sebetulnya kalau kita dalami itu banyak yang kita perlu pahami berkaitan dengan kondisi optimal atau optimisasi ini. Dan di dalam manajemen operasi, kegiatan optimisasi ini bagaimana memastikan yang kita kerjakan ini optimal, itu adalah satu hal yang memang perlu didalami, ya. Artinya ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan optimisasi di kegiatan operasi. Dan ini sangat penting untuk kita pelajari. Oke. Nah, nanti pada prakteknya Anda bisa menggunakan software QM for Windows atau POM-QM, jadi nama barunya adalah QM for Windows. Ini yang versi 5, linknya ada di materi. Anda bisa akses di LMS, ya, kemudian di-download softwarenya dan diinstal. Diinstalnya cukup mudah sebetulnya. Nah, kemudian untuk tutorial yang linear programming dan tutorial yang transportasi, metode transportasi itu juga bisa Anda akses di LMS. Oke. Nah, berkaitan dengan optimasi, kita akan mulai dengan konsepnya dulu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan optimasi? Nah, untuk memulai ini, saya biasa menggunakan satu definisi dari Stephen Robin, ya, mengenai definisi manajemen yang agak berbeda dari definisi di penulis-penulis lain. Stephen Robin mengatakan bahwa manajemen adalah proses menyelesaikan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, artinya dalam konteks ini, ya, dua kata kunci yang ingin saya highlight di sini adalah yang namanya efisien dan efektif. Ya, efisien dan efektif. Dan ini berkaitan dengan konsep optimasi. Di teori dikatakan bahwa efisien ini berkaitan dengan istilah thrifty atau hemat, ya, hemat dalam penggunaan sumber daya. Ya, kalau di dalam organisasi kita kenal istilah sumber daya yang terkenal atau populer disebut sebagai 5M. Man, machine, money, material, method, ya. Nah, itu adalah sumber daya organisasi, setidaknya ada 5, di teori lain perkembangannya ada 6, ada 7 dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya itu adalah sumber daya yang sifatnya terbatas, ya. Scarce, ya. Jadi karena terbatas, maka penggunaannya perlu kita lakukan sehemat mungkin. Nah, itu dalam konteks efisiensi. Nah, istilah yang kedua yang disebutkan oleh Stephen Robin adalah efektif. Stephen Robin mengatakan efektif berkaitan dengan goal attainment, pencapaian tujuan. Bagaimana setiap organisasi pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Ya, secara umum memang organisasi profit itu tujuannya adalah ya sebanyak-banyaknya profit, gitu ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja tujuannya bisa berbeda. Misalkan fokusnya sekarang lebih ke cost, berarti seminimal-minimalnya biaya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari tujuan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, di sini katakan untuk mencapai tujuan efisien dan efektif diperoleh melalui teknik optimasi. Maknanya apa? Karena tadi dikatakan di setiap organisasi itu pasti punya tujuan yang ingin dicapai dan ini, ya, harus dilakukan secara efektif. Sementara di sisi lain perusahaan itu punya sumber daya yang terbatas, organisasi punya sumber daya yang terbatas yang harus dihemat penggunaannya, ya, sehingga dia harus efisien di sini. Nah, untuk mendekati kedua tujuan ini, tujuan efektif dan tujuan efisien, maka konsep optimasi atau kondisi optimal yang diperkenalkan di sini. Kenapa seperti itu? Contoh sederhananya kayak gini. Kalau misalnya Anda diminta untuk ke Jakarta, ya, meeting di istana lah, ya, biar kelihatan cukup penting. Dalam 2 jam dari Bandung ke Jakarta, 2 jam harus sampai di istana. Ya. Kalau atas nama efisiensi, saya bilang sebagai pimpinan, misalnya saya sebagai pimpinan Anda, saya kasih Anda 10.000, ya, untuk biaya sampai ke Jakarta. Kira-kira nyampe nggak ke Jakarta? Ya, dengan 10.000. Ya, mungkin nyampe, mungkin tidak. Tapi yang jelas kalau dalam 2 jam harus sampai di istana, mungkin nggak sampai sana. Tapi kalau kita lihat dari pengeluaran 10.000-nya per orang, itu sangat efisien. Artinya uang yang dikeluarkannya cukup kecil, tapi belum tentu efektif. Artinya tujuannya belum tentu tercapai. Gitu, ya. Nah, sekarang dibalik. Ya.
atas nama efektivitas supaya tujuan tercapai, artinya mau tidak mau kita harus sampai di Jakarta, di istana dalam 2 jam. Itu maksimal dalam 2 jam, nggak boleh terlambat. Artinya apa? Kita cari cara yang paling cepat. Ya. Kalau naik bis harus ngetem dulu, kalau naik kereta tepat waktu, tapi mungkin sampai di Jakartanya belum tentu nyampe di sana. Yang paling mungkin pakai apa? Pakai helikopter misalnya. Karena kalau pakai pesawat pun ke bandara, lama nongkrong di bandaranya. Helikopter, tapi biayanya menjadi tidak efisien. Artinya dari sisi tujuan itu dianggap efektif, tapi dari sisi efisiensi itu dianggap rendah. Karena biayanya sangat besar. Nah, tarik ulur antara efisien dan efektif di sini, antara tujuan dengan sumber daya yang dikeluarkan, inilah yang coba diselesaikan dengan teknik optimasi. Artinya, sebagai seorang pengambil keputusan, kita harus sadar bahwa kedua kondisi ini ada. Ya, targetnya ada, yang ingin kita capai, tujuannya ada, yang ingin kita capai, tapi kita sadar dengan keterbatasan sumber daya. Nah, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang terbatas ini untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya, inilah yang dikerjakan atau yang diselesaikan dengan teknik-teknik optimasi. Ya, jadi di konsep ini kita akan belajar, mungkin dalam 2 pertemuan kita akan belajar bagaimana teknik-teknik optimasi ini atau metode optimasi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam organisasi. Ya. Nah, di antara persoalan yang bisa diselesaikan dengan teknik optimasi yang kita akan pelajari sekarang, pertama adalah linear programming. Ini salah satu teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tujuan, artinya perusahaan punya satu tujuan tertentu, di mana perusahaan punya batasan-batasan dari sumber dayanya. Nah, kasus yang paling populer itu adalah multi product, ya. Jadi perusahaan dengan produk atau memiliki produk banyak, ya, lebih dari 2 atau lebih produk, kemudian perusahaan ingin menentukan berapa jumlah produk yang harus dibuat untuk masing-masing supaya targetnya tercapai. Nah, target di sini bisa memaksimalkan profit atau meminimalkan cost. Nah, itu adalah persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan linear programming. Nah, untuk menyelesaikan persoalan linear programming, pendekatannya ada 2. Ada pendekatan grafis, ada pendekatan simplex. Nah, kalau variabelnya hanya 2, ya, variabel keputusannya hanya 2, itu bisa dengan grafis. Tapi kalau lebih dari 2, harus menggunakan simplex. Nanti tutorial untuk bagaimana penyelesaiannya secara grafis bisa dilihat di LMS. Ya, nah, supaya mudah, kita langsung saja ke kasusnya. Misalkan di sini kasus di Flair Furniture, ya, perusahaan mebel yang memproduksi meja dan kursi generik, ya. Meja dan kursi yang murah gitu, misalnya yang bukan yang macam-macam modelnya, ya. Nah, untuk membuat meja dan kursi ini itu prosesnya sama. Jadi ada 2 proses yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan meja dan kursi. Pertama adalah carpentry atau perkayuan, ya, pekerjaan perkayuan. Yang kedua adalah finishingnya. Nah, finishingnya di sini terdiri dari painting dan varnish, gitu. Ya. Jadi membuat meja, membuat kursi, prosesnya sama. Nah, yang membedakan adalah waktu yang diperlukan. Ya, waktu yang diperlukan untuk membuat meja, ya, itu 4 jam untuk pekerjaan tukang kayunya dan 2 jam pekerjaan tukang cat. Ya, membuat satu meja membutuhkan 4 jam pekerjaan tukang kayu dan 2 jam pekerjaan tukang cat. Sementara membuat kursi itu membutuhkan 3 jam pekerjaan tukang kayu dan 1 jam pekerjaan tukang cat. Jadi yang membedakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap prosesnya. Ya, prosesnya sama, tahapan prosesnya sama, waktunya yang berbeda. Nah, di perusahaan ini, ya, tersedia untuk 1 minggu ada 240 jam, ya, tukang kayu. Ini jam orang, artinya di sini tidak dilihat berapa harinya, pokoknya in total 1 minggu itu ada 240 jam yang tersedia. Dan 100 jam, ya, untuk pekerja tukang cat. Ya, jadi 240 jam maksimal, ya, untuk pekerjaan tukang kayu dan 100 jam pekerjaan tukang cat.
Nah, di sini untuk setiap meja diestimasi profit yang akan didapat itu $70 dan setiap kursi $50. Nah, pertanyaannya adalah berapa meja yang harus dibuat dan berapa kursi yang harus dibuat supaya profitnya maksimal. Nah, karena di sini ceritanya tentang profit. Nah, artinya ada satu target, satu tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan ingin semaksimal mungkin profit, ya, di mana profit ini dijelaskan datanya untuk meja 70, untuk kursi 50. Di mana kita tahu perusahaan itu punya batasan. Batasannya apa? Ya ini. Jam kerja tukang kayu 240 jam maksimal, jam kerja tukang cat itu 100 jam. Dan proses yang dibutuhkan untuk membuat meja dan kursi itu dijelaskan di sini. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan tergambar kira-kira kasusnya seperti ini. Jadi yang ingin ditanyakan adalah berapa meja yang harus dibuat, berapa kursi yang harus dibuat supaya profitnya maksimal. Nah, karena pertanyaannya adalah berapa meja dan berapa kursi yang harus dibuat, nah ini yang kita sebut sebagai variabel keputusan. Ya, variabel keputusannya ini adalah variabel keputusan menggambarkan sesuatu yang ingin kita cari jawabannya. Nah, di sini yang ingin kita cari jawabannya kan berapa meja yang dibuat, berapa kursi yang dibuat. Berarti meja dan kursi kita sebut sebagai variabel keputusan atau decision variable. Ya. Nah, kalau persoalan tadi kita ringkas, itu kita bisa gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini untuk memudahkan pembacaan. Di sini ada dua departemen atau dua proses kira-kira ya, proses perkayuan, carpentry, dan proses painting. Ya, di mana di sini available hour-nya ini adalah kapasitas yang tersedia untuk carpentry 240, untuk painting 100. Nah, proses yang dibutuhkan untuk carpentry kalau untuk meja 4 jam, ya. Carpentry kalau untuk kursi 3 jam carpentry-nya. Kalau untuk painting satu kursi membutuhkan 2 jam. Satu meja membutuhkan 2 jam, satu kursi membutuhkan 1 jam. Dan di sini profit per unitnya 70 untuk meja, 50 unit untuk kursi. Nah, di sini kita akan membuat formulasi matematis dari persoalan ini ya sebelum diselesaikan dengan software. Jadi penyelesaiannya bisa dengan manual. Nah, ini dengan manual mungkin kalau rekan-rekan penasaran atau yang sudah pernah belajar mungkin di S1-nya itu biasanya dijelaskan secara manual bagaimana cara menghitungnya. Ya. Nah, kalau kita akan selesaikan dengan software, tetap kita harus membuat formulasinya dulu gitu ya. Formulasi matematisnya dulu. Nah, untuk mengerjakan dengan formulasi matematis memerlukan variabel. Nah, di sini ada variabel keputusannya seperti yang tadi dikatakan meja dan kursi ya yang diwakili dengan T dan C. Ya, meja T menggambarkan jumlah meja yang diproduksi, C menggambarkan jumlah kursi yang diproduksi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya persoalan seperti tadi, maka kita bisa gambarkan dalam bentuk seperti ini. Pertama yang harus kita gambar adalah fungsi tujuannya. Nah, karena tadi tujuannya adalah memaksimalkan profit, maka di sini persoalannya adalah persoalan maximize profit atau seringkali biasanya ditulisnya dengan sederhana seperti ini. Ya, di sini max Z. Nah, Z di sini sebagai total profit. Ya, max Z 70T plus 50C. Ya, dolarnya sih nggak perlu digambar, nggak perlu ditulis lah ya. Nah, ini sebagai fungsi tujuan. Nah, kemudian selain fungsi tujuan, yang kedua yang harus kita tentukan adalah fungsi kendala yang di sini dinyatakan dengan subject to atau S per T, ya. Nah, fungsi kendalanya sesuai dengan kasus yang kita lihat barusan itu ada dua. Pertama kendala dari carpentry, ya. Yang kedua constraint atau kendala dari painting. Nah, constraint atau batasan untuk carpentry berarti tadi dikatakan setiap meja membutuhkan 4 jam, setiap kursi membutuhkan 3 jam proses carpentry. Dan total dari ini berapapun meja yang dibuat kali 4 ditambah berapapun kursi yang dibuat kali 3, total ini tidak boleh lebih dari 240 karena kapasitas carpentry itu hanya 240. Berarti tandanya di sini lebih kecil sama dengan. Nah, untuk yang painting dengan cara yang sama, 2T plus 1C lebih kecil sama dengan 100.
Ya, sama lebih kecil sama dengan karena painting di sini maksimalnya hanya 100, jadi nggak boleh lebih. Nah, yang berikutnya di sini baris ketiga ini yang disebut pembatas non negatif T, C lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalau manual itu biasanya ditulis di dalam formulasi matematisnya. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa jawabannya meja dan kursi itu harus positif, 0 atau positif, tidak boleh negatif. Karena kalau misalnya T-nya minus 3, kita bingung memaknainya. Ya. Membuat meja minus 3 itu kayak apa? Jadi minimal 0, 0 itu artinya tidak membuat atau positif. Positif itu artinya membuat. Nah, tapi kalau di software nanti ini tidak perlu dimasukkan karena si software itu di algoritmanya sudah menjaga bahwa variabel keputusannya itu tidak negatif. Jadi yang perlu Anda masukkan hanya fungsi tujuan dan fungsi kendala ya, di luar yang non negatif ini. Begitu ya. Nah, ini kalau dikerjakan dengan manual ya, itu bisa dengan pendekatan grafis ya. Pendekatan grafis itu seperti ini. Nah, nanti penjelasannya Anda bisa lihat di linknya ya di LMS. Jadi kita kalau kita gambarkan pembatasnya, kita akan punya dua pembatas, yang ini dan yang ini. Kemudian kita lihat di perpotongannya, karena ini tandanya lebih kecil, berarti areanya yang memenuhi persyaratan itu adalah ke sebelah kiri. Ya, bukan sebelah kanan dari garis, tapi sebelah kiri dari garis. Nah, karena ada beberapa garis yang membatasi, ya termasuk garis ini juga membatasi nih, yang garis ini. Ini tuh artinya bahwa nilai C-nya itu positif, jadi yang negatif nggak dihitung yang bawah. Yang di sebelah kiri juga sama, di sini tuh yang T negatif, yang T negatif nggak dihitung, ya, tidak diperhitungkan, karena dia melanggar pembatas bahwa T-nya 0 atau positif. C-nya 0 atau positif. Sehingga kita punya area ini nih, yang diarsir warna biru. Ini yang disebut dengan area visible. Ya, area visible ini adalah area solusi. Jadi semua titik yang ada di area ini, ya, dimanapun, misalnya 10, 10, 10, 20, 20, 20, ketika kita masukkan ke total ke Z-nya, ya, ke fungsi tujuan, ketemu Z-nya, dan ketika kita cek ke pembatas itu tidak melanggar. Gitu ya. Tapi kalau di sini, di luar area, di sini misalnya, atau di sini, ya, ini kalau dimasukin ke fungsi tujuan, ketemu Z-nya. Tapi kalau dimasukin ke fungsi kendala, mungkin ada kendala yang tidak terpenuhi. Nah, artinya itu bukan solusi. Oke. Nah, karena kita punya solusi yang banyak di sini, yang ingin kita cari adalah solusi optimal. Solusi optimal itu solusi yang menghasilkan Z-nya yang maksimal kalau di kasus ini. Nilai Z terbesar. Ya. Nah, nilai Z terbesar setelah diperhitungkan, ya silahkan Anda cek di videonya, kita akan dapat yang ini nih. Yang paling optimal itu, ya. 30, 40. Nah, kalau ini kita masukkan, ya. Nah, kalau ini kita masukkan, kita akan dapatkan Z terbaiknya itu di 30, T-nya 30, C-nya 40, dapat Z-nya itu 4100. Nah, artinya kalau kita baca di sini, perusahaan harusnya membuat 30 meja, ya, T-nya table, 40 kursi, 30 unit meja, 40 unit kursi dengan total profit 4100. Ini yang paling optimal. Ya. Begitu. Nah, ini adalah hasil dari linear programming dengan menggunakan pendekatan grafis. Nah, kalau variabelnya hanya 2, ya, di sini T sama C, ini bisa menggunakan grafis. Tapi kalau variabelnya lebih dari 2, misalnya produk perusahaannya ada 4 atau ada 6, itu nggak mungkin menggunakan grafis. Oleh karena itu ada pendekatan simplex. Menggunakan pendekatan simplex yaitu menggunakan tabel simplex. Nah, tabel simplex itu kurang lebih seperti ini penggambarannya. Ini tabel inisiasi ya, iterasi 1. Jadi tahap pertama ketika kita membuat tabel, kita akan mengisi kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini sampai ke baris yang paling bawah, ya. Ini adalah solusinya. Kita akan dapat solusinya. Solusinya tuh di mana? Gimana cara baca solusinya? Cara baca solusinya adalah di Solmik ini. Semua atau variabel yang ada di Solmik itu variabel solusi. Nah, solusinya ada di sebelah kanan di sini. Jadi variabelnya ada di kiri, solusinya ada di sebelah kanan. Dan ini adalah total cost-nya, Z. Ya. Total cost-nya. Jadi kalau kita baca di sini,
solusinya adalah S1 100, S2 240 dengan Z 0. Ya. Artinya T sama C-nya tidak ada di sini, tidak ada di Solmix. Semua variabel yang tidak ada di Solmix nilainya 0. Jadi sebetulnya di sini T-nya itu 0, C-nya itu 0. Gitu. Ya, C-nya 0. Jadi di sini keputusannya adalah tidak membuat meja, tidak membuat kursi. Nah, S1, S2 ini slack namanya. Ini variabel tambahan di dalam perhitungan simplex. Ya, yang tujuannya menampung unused resources, ya, resource yang tidak terpakai. Jadi kalau tidak membuat meja, tidak membuat kursi, maka sisa resource S1-nya 100, sisa resource S2-nya 240. Ini yang carpentry ya, yang bawah. Ini terbalik posisinya. Yang atas itu adalah yang painting. Ya. Nah, tapi karena ini kita cek ternyata belum optimal, ada cara pengecekannya, kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua, membuat lagi tabel seperti itu, ada langkah-langkah perhitungan yang dilakukan. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus flare furniture ini, diperlukan 3 tabel atau 3 iterasi untuk sampai ke kondisi optimal. Nah, di kondisi optimal, ketemu di sini solusinya. Ya, solusinya T sama C, nilainya ada di sebelah kanan. T-nya 30, C-nya 40, Z-nya 4100. Gitu cara bacanya. Ya. Nah, ini kalau dengan pendekatan simplex. Jadi kalau di software itu kalau penyelesaiannya pada dasarnya dengan simplex, tapi kalau variabelnya hanya 2 di aplikasi itu akan dimunculkan gambarnya. Tapi kalau lebih dari 2 jawabannya akan ditemukan, tapi gambarnya tidak muncul. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa latihan, silahkan Anda coba. Ya. Untuk yang pertama ini kurang lebih kasusnya sama di kasus produksi ya, supaya tidak terlalu jauh dari contoh yang tadi dijelaskan. Anda diminta untuk membuat formulasi matematisnya dari persoalan ini. Karena perbedaannya di S2 dengan di S1, kalau di S1 itu difokuskan ke latihan menghitung. Ya. Bagaimana bisa menghitung secara manual. Nah, kalau di S2, asumsinya Anda adalah calon-calon pimpinan, jadi justru yang dipentingkan adalah keterampilan untuk menerjemahkan dari kasus menjadi formulasi. Ya, menjadi formulasi matematis. Nah, setelah formulasi matematisnya ada, ini tinggal dimasukkan ke software. Kemudian hasilnya kita bisa baca. Gitu. Ya. Jadi silahkan Anda coba ya dengan kasus ini. Untuk yang pertama ini juga diberikan kuncinya di belakang, ya. Nah, kira-kira kenapa jawabannya seperti ini? Silahkan Anda pelajari dari sini. Nah, kemudian juga untuk exercise yang lain, nah sebetulnya persoalan linear programming itu tidak hanya bisa digunakan untuk persoalan di operasi, bisa juga untuk di keuangan. Contohnya ini untuk keputusan berkaitan dengan investment, bisa menggunakan linear programming. Atau di sini di pemasaran, ya ini untuk kampanye nih, marketing campaign, itu bisa dengan menggunakan linear programming. Anda juga bisa coba-coba di sini untuk mendapatkan formulasi matematisnya. Nah, penyelesaiannya Anda bisa gunakan dengan software. Ya, Anda bisa belajar dari tutorial yang ada di link di LMS. Oke, nah itu untuk yang transport. Nah, di link tutorial itu dijelaskan. Jadi setelah bisa dihitung untuk linear programming, itu hasilnya itu kita bisa baca. Nah, sebagai seorang pengambil keputusan, penting untuk bisa memahami bacaannya, hasilnya ya. Hasilnya bagaimana cara membaca atau memahaminya. Karena banyak informasi-informasi penting yang bisa dibaca dari hasil pengolahan datanya. Gitu ya. Nah, untuk yang bagian kedua ini, kita akan coba lanjutkan dengan transportasi. Ya, nah transportasi ini di teorinya dikatakan ini adalah kasus khusus dari linear programming. Ya, untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan distribusi. Ya, untuk persoalan yang berkaitan dengan distribusi seperti ini misalnya, ya, ini bisa diselesaikan dengan linear programming, tapi tahapannya panjang. Ya, tahapannya panjang. Nah, akan lebih pendek tahapannya kalau diselesaikan dengan pendekatan atau metode transport. Nah, kasus seperti apa? Nah, kasusnya seperti ini misalnya. Jadi di sini dijelaskan ada source sama destination. Jadi contohnya di sini perusahaan punya 3 pabrik. Pabriknya nih mudah bacanya cara baca mudahnya adalah dibaca depannya saja. Ada 3 pabrik DEF. Kemudian perusahaan punya 3 gudang ABC. Ya.
Nah, ini kalau digambarkan kira-kira nah seperti ini ya. A, B, C ini adalah posisi gudangnya. Kemudian D, E, F ini posisi pabriknya. Nah, persoalannya perusahaan akan menentukan distribusi barang dari pabrik ke gudang. Itu yang ingin diselesaikan. Dari pabrik ke gudang. Ya, di sini setiap pabrik punya kapasitas 100, 300, 300. Setiap gudang punya permintaan 300, 200, 200. Nah, yang jadi pertanyaan di sini berapa yang harus dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Jadi garis-garis ini menggambarkan alokasi pengiriman dari setiap pabrik ke setiap gudang. Ya, karena di sini punya kapasitas, di sini punya permintaan. Nah, bagaimana atau berapa yang harus dikirimkan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau ini diselesaikan dengan linear programming bisa. Setiap garis ini, karena tadi ditanyakan kan berapa yang dikirim dari setiap pabrik ke setiap gudang. Artinya dari D ke A berapa? Dari D ke B berapa? Dari D ke C berapa? Dan selanjutnya dari E ke A berapa dan selanjutnya. Nah, ini yang disebut dengan variabel keputusan. Ya, decision variable. Karena ini sesuatu yang ingin kita ketahui jawabannya. Nah, sementara di sini kita punya pembatas. Pembatasnya apa? Pembatasnya adalah kapasitas dari pabrik masing-masing. Jadi yang dikirimkan dari D ke manapun tidak boleh lebih dari 100. Ya, di sini juga sama. Yang diterima oleh A dari manapun, mau dari D, E, F, in total tidak boleh melebihi 300. Artinya akan ada pembatas. Ya, setidaknya ada berapa? Ada 6. 3 pembatas source, 3 pembatas destination. Ya, dan ada di sini berapa? Ada 9 variabel keputusan. Jadi ini kita bisa sebut sebagai X, D, A. Ini yang akan kita cari. Yang ini dari D ke B, X, D, B. Dan selanjutnya. Berarti ada 9 variabel keputusan, ada setidaknya 6 pembatas. Ya. Dan kemudian tujuannya di sini adalah seminimal mungkin cost. Nah, cost-nya di sini adalah cost pengiriman. Jadi di sini diberikan data berapa biaya pengiriman per unit dari setiap sumber ke setiap destinasi. Dari D ke A $5 per unit, dari D ke B $4 per unit, dan lainnya. Nah, artinya kita harus mencari tahu berapa yang harus dikirimkan dari sumber ke tujuan ya, yang meminimalkan total biaya pengiriman. Gitu ya. Nah, kalau diselesaikan dengan linear programming berarti kita akan punya satu baris fungsi tujuan ya. Jadi fungsi tujuannya meminimalkan Z dari setiap pengiriman tadi ya, 5XDA ya, 5XDA ditambah 4XDB dan selanjutnya sampai ke yang paling bawah ini dengan batasan pertama batasan source di sini. Yang di XDA, XDB, XDC di sini lebih kecil dari 100. XEA, XEB, XEC lebih kecil dari 300. Kemudian yang ini, ya, yang ini juga. Yang ini XDA, XEA, XFA itu harus lebih kecil sama dengan 300. Dan selanjutnya, berarti ada 6, setidaknya 6 pembatas. Nah, tapi itu repot perhitungannya. Nah, kalau pakai tabel seperti ini, ya ini namanya tabel transport. Ya, formatnya seperti ini. Jadi ini ada from to tabel, ada from-nya, di sini adalah source-nya DEF, kemudian to-nya destination A, B, C. Ya, kemudian di sini adalah cost-nya ya di setiap sel ini. Jadi di sini untuk setiap pengiriman itu cost-nya berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita cari nih, berapa yang dikirim dari D ke A, berapa yang dikirim dari D ke B, dan selanjutnya yang tidak melanggar ini, tidak melanggar ini. Jadi total yang dikirim dari D itu tidak boleh lebih dari 100. Yang ini juga sama, total yang masuk ke A dari manapun tidak boleh lebih dari 300. Gitu. Nah, kalau manual, ya kalau cara perhitungan manual, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Di sini contohnya untuk mencari solusi. Jadi tahapannya tuh ada 2. Pertama mencari solusi, yang kedua mengecek optimal atau tidaknya. Nah, mencari solusi ada 2 pendekatan.
setidaknya northwest corner sama FAM atau Vogel Approximation Method. Kemudian mengecek, jadi setelah dapat solusinya, mengecek optimalitasnya bisa menggunakan stepping stone atau menggunakan MODI. Nah, misalkan kita coba menyelesaikannya pakai northwest corner, caranya gimana ya? Caranya kita lihat di sini. Kalau northwest corner itu selalu mulai dari pojok kiri atas, dari sini nih. Nah, cara mengisinya gimana? Kita lihat, kita akan mengisi di sini. Kita lihat ke kanan 100, ke bawah 300. Berarti maksimal berapa yang kita bisa isi di sini? Berarti nggak boleh lebih dari 100 kan? Karena kalau kita, walaupun di sini 300, kalau kita isi lebih dari 100 melanggar yang di sebelah kanan ini. Berarti maksimal di sini kita tulis 100. Nah, kalau kita isi 100 di sini, berarti kita tidak bisa lagi mengirimkan ke B maupun ke C. Berarti ini kita coret X. Ya, karena sudah terisi di sini. Nah, sekarang kita pindahnya ke bawah. Nah, pindah ke bawah di sini. Nah, pindah ke bawah, Anda lihat lagi ke bawah. Di sini 300, sudah terisi 100, berarti sisanya 200. Ke sini kapasitasnya 300. Berarti maksimal berapa yang bisa diisi di sini? Kita bisa isi di sini 200. Ya. Karena tadi di sini bisa sampai 300. Nah, karena sudah terkirim dari D dan E sejumlah 300, berarti yang dari F tidak perlu lagi dikirim ke A karena sudah terpenuhi. Berarti sekarang dari sini gesernya ke kanan. Geser ke kanan, Anda lihat lagi di sini 300, sudah terkirim 200 ke A, berarti sisanya 100, ke bawah masih bisa 200. Berarti di sini 100 maksimal yang kita bisa kirim. Nah, karena 100 dikirim ke B, 200 dikirim ke A, maka yang ini total 300 sudah terpenuhi, berarti ini X. Nah, karena ini X, kita turun ke bawah dari sini. Sekarang kita lihat, di sini 100 sudah terkirim, sisanya yang masih dibutuhkan 100, di sini 300, berarti di sini 100. Ya, berarti ini sudah 200, nah sisanya di sini berapa? 200. Ya, karena di sini 200, di sini perlu 200. Begini cara pengisiannya. Nah, sampai di sini kita dapat solusinya. Solusinya apa? Kita baca dari D, kita mengirim dari D ke A 100, dari E ke A 200, E ke B 100, F ke B 100, F ke C 200. Dengan total cost-nya berapa? Nah, total cost-nya kita hitung 100 kali 5 tambah 200 kali 8 tambah 100 kali 4 dan selanjutnya. Ini dapat 4.200 kalau nggak salah ini ya. 4.200. Nah, tapi ini solusinya kita cek dulu apakah optimal atau tidak. Ternyata ketika dicek dengan menggunakan salah satu tadi, apakah stepping stone atau MODI, ini belum optimal. Nah, karena belum optimal dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itu dengan cara melihat kemungkinan dipindahkan ke yang XX ini nih, yang kosong-kosong. Kalau saya pindahkannya ke sini, berapa marginnya? Ya, margin di sini kita menghitung improvement index namanya. Improvement index ini kalau kita pindahkan ke sini, berkurang nggak cost-nya? Gitu, dilihatnya dari improvement index. Nah, kalau improvement index-nya negatif, berarti ada peluang kalau kita pindahkan ke sini solusinya, maka total cost-nya akan berkurang. Nah, kalau misalnya ternyata di sini improvement index di tempat yang X ini ternyata sudah positif semua, 0 atau positif, tidak negatif, berarti kalau dipindahkan ke sini, ya, tidak akan mengurangi biaya atau bahkan malah menambah biaya. Berarti disitulah solusi optimalnya. Berarti ini sudah dianggap optimal. Nah, karena belum optimal, ini akan dilakukan masuk ke tabel baru, istilahnya itu iterasi, berarti dari ini iterasi pertama, karena tidak optimal masuk ke iterasi kedua, menggambar lagi seperti ini. Kita lihat bagaimana perpindahan yang bisa dilakukan, karena di sini kalau di kasus yang ini tuh masih mungkin ada yang negatif improvement index-nya, jadi bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, improvement index. Nah, kalau di software namanya bukan improvement index, tapi marginal cost, ya, sama sih intinya. Gitu ya. Nah, jadi kita coba lakukan perpindahan ya kalau memang ternyata masih ada improvement index yang negatif, sampai satu kasus ketika kita hitung ulang improvement index-nya tidak ada lagi yang negatif, berarti sudah selesai. Itu adalah solusi optimalnya. Nah, ini apa namanya yang bisa dijelaskan untuk kasus transportasi. Nah, penyelesaian dengan menggunakan softwarenya pun
Anda bisa lihat di tutorial yang ada di LMS ya linknya. Nah, mungkin demikian yang dapat disampaikan berkaitan dengan materi operation optimization ya bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan bagian kedua dengan analisis keputusan dan AHP. Ya, oke sampai di sini. Terima kasih.